Salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Oke, meskipun malam hari, saya ucapkan semangat pagi semuanya. Baiklah, gimana kabarnya hari ini? Bisakah dicek di kolom chat sebagai feedback dari teman-teman? Yo, yes. Malam hari ini kita dari berbagai penjuru berkumpul malam hari ini di acara Mind Well. Welcome to Mind Well, Belanja Pangkal Sejahtera. Teman-teman semuanya supaya lebih familiar ya, nggak usah Bapak Ibu ya terlalu kaku. Teman-teman, kita seringkali mendengar satu peribahasa atau satu slogan, hemat pangkal kaya, menabung pangkal kaya, dan sebagainya yang berkaitan dengan itu. Namun malam hari ini kita ada tema belanja pangkal sejahtera. Nah, tema ini sangat menggelitik dari berbagai insan di muka bumi ini. Kenapa? Karena pemikiran orang, konotasinya belanja itu biasanya kan pangkal boros ya. Belanja menyebabkan boros nih, duit ngucur terus. Nah, kok bisa ya ada slogan baru nih, belanja pangkal sejahtera. Ya, pasti teman-teman semua penasaran, apa sih ini gitu. Oke, terima kasih yang sudah mengisi kolom chat. Halo, Jogja hadir. Terima kasih semuanya sehat, alhamdulillah. Kemudian dari mana-mana juga hadir. Yang penting kita happy, kita bahagia. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Yeti Kristianawati. Saya domisili di Jakarta. Mengucapkan salam semuanya selalu semangat. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah hadir di acara malam hari ini. Tujuan webinar ini diadakan supaya kita bisa mengetahui ini teman-teman, gimana sih belanja itu pangkal sejahtera. Nah, ini kita pengen tahu dari suatu narasumber, dari sosok narasumber yang luar biasa malam hari ini ya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ya, teman-teman kita semangat untuk bersama-sama semuanya on kamera supaya kita bisa saling melihat satu sama lain meskipun kita tidak bertemu tatap muka secara langsung, tetapi kita bisa melihat semuanya ya. Kemudian selama sesi ini berlangsung, silakan teman-teman semuanya aktif dalam chat ataupun mungkin mengirimkan emojinya. Kemudian bisa di-unmute ya teman-teman ya untuk suaranya. Baiklah teman-teman semuanya, perkenalkan acara Mindwell ini diselenggarakan berkat kerjasama dengan komunitas New Univision. Apa sih itu New Univision teman-teman? New Univision merupakan komunitas nirlaba yang bergerak dalam edukasi pengembangan sumber daya manusia, terutama dengan personal growth dan financial security network. Visi dari komunitas New Univision ini adalah membangun kesejahteraan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Misinya adalah membangun support system yang ideal dan tepat sasaran guna menunjang sinergi dalam mencetak para pemimpin mandiri dan berkualitas yang memiliki penghasilan miliaran rupiah. Program pengembangan sumber daya manusia dari New Univision ini berfokus pada 4 pilar utama, yaitu yang pertama financial literacy, yang kedua network marketing, yang ketiga adalah human technology, dan keempat adalah digital technology. Sehingga memastikan setiap individu dapat meningkatkan kualitas hidup, terutama dalam finansial dan kebahagiaan, sehingga menjadikan setiap member menjadi pribadi yang unggul dan sukses mulia. Ya, teman-teman semua, dalam acara malam hari ini kita menghadirkan seorang ibu muda yang sangat besar antusiasmenya dalam berbisnis dan mengembangkan diri, dan juga telah mampu mencetak leader-leader hebat. Beliau akan berbagi materi dan sharing kepada kita semua. Dan sejenak mari kita luangkan waktu ini dan benar-benar fokus mendengarkan sharing dari beliau untuk kita semua. Dan tak berlama lagi, mari kita sambut
Ibu Triana Putri yang sebelumnya kita akan melihat bersama di layar Anda. Profil beliau. Ibu Triana Putri, sarjana ekonomi, manajemen, magister manajemen. Ya, beliau adalah qualified financial educator dan memiliki berbagai qualified certificate. Anda semua bisa melihat di layar begitu banyak pencapaian yang beliau sudah raih. Dan tak berlama lagi, mari kita sapa dan kita berikan waktu kepada Ibu Triana Putri. Selamat malam, Kak Putri. Selamat malam, Bu Yeti. Apa kabarnya, Kak Putri yang selalu cantik? Terima kasih, Bu Yeti, yang selalu ceria nih. Masya Allah, luar biasa sekali. Iya, terima kasih. Sehat selalu. Kak Putri nggak berlama lagi, karena teman-teman juga sudah penasaran. Silakan langsung ya, Kak Putri. Thank you. Oke, terima kasih Bu Yeti. Luar biasa ya, host kita malam ini sudah membuka acara ini begitu antusias dan ceria seperti biasa. Mungkin teman-teman boleh dong dikasih emoticon applause-nya untuk Ibu Yeti sebelumnya biar meriah ya. Kita kasih dulu emoticon applause-nya. Nah, keren banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman di seluruh Nusantara ya. Bisa saya bilang di seluruh Nusantara nih, karena saya lihat tadi di chat ada yang dari Kalbar, Kalsel, wah, luar biasa ya. Kemudian Jakarta udah pasti, Depok juga banyak gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini nanti kita sesinya cukup singkat gitu ya, tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat sekali untuk kita dalam hal keuangan. Dan teman-teman supaya saya nggak sendirian gitu ya di sini. Jadi boleh ya nanti kalau misalnya teman-teman tuh ikut chat gitu, saya akan melontarkan beberapa pertanyaan dan nanti ada door prize gitu ya. Door prize-nya adalah GoPay untuk 2 atau 3 orang penanya nih. Nanti kalau misalnya rame yang chat, nanti GoPay-nya ada 3. Oke. Saya coba share screen dulu ya. Kameranya sudah di-on-kan semua supaya saya bisa melihat wajah-wajah cerianya di malam hari ini. Ada ibu-ibu yang sambil nyuapin anak, nggak masalah. Ada yang sambil nemenin suaminya makan malam juga nggak masalah, boleh-boleh aja. Ada bapak yang baru pulang kerja juga boleh-boleh aja ya. Kita santai tapi fokus. Baik, saya akan share screen dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali ikut di sesi kelas keuangan dari New Univision dan yang baru pertama kali ketemu dengan saya, boleh kenalan di kolom chat ya. Saya siapa yang baru pertama kali hadir di acara New Univision dan ketemu dengan saya. Saya Triana Putri, tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Yeti, host kita. Oke. Nah, hari ini kita akan bicara tentang mind wealth ya. Sebenarnya keuangan itu kan banyak banget sih materi-materi yang bisa kita bahas dan seru-seru banget gitu ya. Nah, tapi khusus untuk hari ini kita pengen ngajak teman-teman untuk berpetualang nih tentang mind wealth gitu ya. Seperti apa sih? Oke, ini tadi udah dibacakan sama Ibu Yeti yang baru pertama kali kita boleh silaturahmi lewat Instagram, boleh follow-followan ya @trianaputria, dan ini ada komunitas yang saya juga coba inisiasi yaitu billionairecreator.id. Oke, nah teman-teman semua, saya izin menyapa dengan teman-teman ya supaya kita terasa lebih akrab gitu. Nah, teman-teman boleh nggak saya tanya nih, di sini siapa yang hobi banget belanja? Ada nggak yang hobi banget belanja? Atau ada yang nggak hobi belanja? Boleh di kolom chat, siapa yang hobi belanja, siapa yang nggak hobi. Biar saya, Pak Dedi sama kayak saya nih, hobi belanja. Bu Tati juga sama. Berarti yang hobi belanja itu nggak cuma ibu-ibu ya, tapi bapak-bapak juga hobi belanja ya ternyata ya. Oke, nah kalau misalnya saya sih pengalaman pribadi, mungkin teman-teman juga ngerasain ya, kalau misalnya kita belanja itu kan pasti saldo di rekening kita berkurang gitu ya habis transaksi ya, atau misalnya kita pakai cash ya, uang di dompet itu berkurang gitu. Nah, kali ini saya pengen ngajak teman-teman semua bahwa belanja yang kita keluarkan itu nanti ujung-ujungnya akan menjadi sejahtera gitu ya. Nah,
Jadi, saya mengajak teman-teman semakin banyak belanja nih, jadi yang udah punya hobi belanja, ayo kita tingkatkan, nggak masalah gitu ya, kita tingkatkan banyak belanja agar semakin sejahtera. Dan uangnya itu jangan disimpan-simpan teman-teman, belanjain aja semua sampai habis, setuju nggak? Siapa yang setuju sama saya nih? Uangnya jangan disimpan-simpan ya, kita habisin aja gitu kan. Nah, kemudian belanja pangkal kaya gitu ya. Gimana kok bisa sih belanja pangkal kaya gitu kan? Bener nggak sih kalau misalnya nih teman-teman baru gajian gitu ya, tanggal 25 misalnya atau tanggal 1 gitu ya. Biasanya tuh kan siklusnya kayak gini, ada nggak yang ngerasain sama ya dulu waktu saya masih kerja di kantor gitu ya, masih office hour, terus tanggal 25 adalah tanggal yang saya tunggu-tunggu tuh. Nah, begitu gajian, cering-cering dapat kan SMS notifikasi dari bank tertentu gitu ya. Wah, berasa deh tuh jadi paling kaya gitu kan, karena baru gajian nih. Terus udah deh mulai apa namanya, self rewards lah, nongkrong sana sini, belanja yang udah kita masukin di wishlist gitu kan. Nah, terus kemudian habis udah kaya, siklusnya tadi gajian merasa kaya, kemudian bayar gaya hidup, cicilan-cicilan, habis itu udah kosong lagi rekeningnya sebelum gajian berikutnya. Bener nggak? Ada yang ngerasain hal yang sama, yang siklusnya masih 1 bulan sekali? Kalau misalnya ada, nggak masalah ya. Nanti kita akan coba ulas di sini. Wah, ini Pak, mada bagus, sisanya ditabung buat anak dan jenjang masa tua. Luar biasa sekali ya. Bu Tati Bella sama seperti saya. Nah, gimana sih caranya supaya belanja-belanja kita ini yang bulanan tadi itu bisa menjadi kaya nanti, selanjutnya bisa jadi sejahtera untuk kita ke depannya ya. Yuk kita kupas. Nah, sekarang saya pengen tanya dulu, gimana definisi kaya menurut teman-teman? Coba boleh di chat quick aja gitu ya, satu kata. Apa sih definisi kaya menurut teman-teman? Apakah banyak uang, misalnya kayak gitu? Apakah hidup foya-foya? Kan banyak ya definisi kaya tuh orang beda-beda. Boleh di kolom chat apa nih definisi kaya? Kecukupan, mandi uang. Wah, mandi uang gimana tuh rasanya mandi uang? Saya pernahnya mandi bola nih waktu kecil. Oke. Nah, mau apa aja bisa, oke. Lalu kecukupan, terpenuhi kebutuhannya, uang berlimpah. Ya, rata-rata definisi kaya itu eh, berkorelasi dengan uang ya, gitu ya. Nggak ada di sini yang bilangnya hati saya kaya, pikiran saya kaya, jiwa saya kaya, kayaknya nggak ada ya. Berarti di sini semuanya pikirannya kalau kaya ya ke uang dulu, ke materi dulu gitu ya. Oke, cukup buat orang lain bahagia, keren banget ini Bu Triliana ya. Namanya mirip sama saya. Oke, nah kita lihat ya sebenarnya definisi kaya itu kalau bisa kita rangkum, itu apa sih definisi kaya? Nah, menjadi kaya itu mudah. Apa sih definisinya, benar nggak? Teman-teman setuju nggak dengan definisi ini ya? Kaya adalah jika kita tidak harus bekerja untuk memenuhi biaya hidup kita. Artinya kalau kita nggak kerja pun biaya hidup kita bisa terpenuhi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kaya terjadi jika hasil investasi atau passive income sama atau lebih besar daripada biaya hidup kita, sesuai standar hidup masing-masing tentunya ya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi kaya juga diperlukan ketika kita tidak produktif bekerja lagi. Banyak orang yang pada saat muda, sehat, terus karirnya bagus gitu ya, hidupnya, lifestyle-nya wah luar biasa gitu, nyaman, enak gitu. Tapi pada saat memasuki usia pensiun mungkin, atau pada saat pada masa pandemi ini banyak yang terkena PHK misalnya, itu kan tiba-tiba sesuatu hal yang terjadi sangat cepat ya. Nah, itu bisa membuat kehidupannya berubah. Nah, jadi kondisi kaya mau apapun, mau pandemi, nggak pandemi, mau produktif, nggak produktif, itu tetap bisa hidup dengan layak gitu ya, dengan nyaman. Nah, setuju nggak teman-teman dengan definisi 3 ini ya? Kalau setuju saya bungkus. Setuju dengan 3 definisi ini? Oke. Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa belanja pangkal kaya gitu ya? Sebenarnya kunci utamanya simpel, teman-teman. Kunci utamanya di sini saya mau bagikan, ini adalah kunci rahasia dari semua financial planner. Di sini mungkin teman-teman udah ada yang pernah ikutan kelas-kelas keuangan gitu ya, dan intisarinya adalah kita perlu punya yang namanya smart budgeting. Nah, seperti apa sih smart budgeting? Ini adalah kunci rahasia yang boleh teman-teman pegang dan bagikan kepada keluarga ataupun teman-temannya ya.
Nah, kunci dari smart budgeting ini adalah money in dan money out gitu ya. Ada pengeluaran dan ada pemasukan atau penghasilan. Nah, di sini ini ada pertanyaan menarik nih, ada pertanyaan menarik. Saya pengen tanya teman-teman, gimana caranya teman-teman mengelola penghasilan? Boleh nggak di kolom chat, saya tunggu sekitar 30 detik, boleh di chat. Bagaimana caranya teman-teman mengelola penghasilannya, boleh di chat. By the way, ini Bu Yeti, partisipan kita full house ya, 100 orang ya, luar biasa, Masya Allah. Oke, sudah ada yang masuk. Bagaimana caranya mengelola penghasilan? Dicatat, oke, dijaga. Kasih istri aja Pak Heri. Oh, biar istri yang bagi-bagi gitu ya. Masih mengalir begitu aja. Oke, ditabung sebelum belanja. Hemat. Untuk tabungan. Di pos-posnya sesuai kebutuhan. Dicatat mana kebutuhan pokok dan bukan. Sebelum belanja. Oke, ada lagi. Wah, pendapatan segitu, pengeluaran lebih banyak. Oke. Budgeting, planning, lempar ke saham dan kripto. Wah, Pak Herotri main saham dan kripto ya. Oke, keren. Kemudian masukin pos-posnya dulu. Oke, ini dari Mbak Rahmah Khairina, memisahkan tabungan dan uang kebutuhan. Kemudian untuk biaya hidup, sekolah anak, listrik, air, tabungan, sebagian ditabung saja untuk masa depan. Oke, teman-teman, luar biasa. Terima kasih ya yang sudah mengirimkan di chatnya. Bu Yeti mungkin bisa dibantu di kolom dicatat, dipilih siapa yang terpilih nanti dapat GoPay di akhir acara ya. Dari sesi 15 menit pertama ini boleh dipilih satu, Bu Yeti, silakan. Nah, kemudian teman-teman tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengelola penghasilan. Nah, tadi yang saya baca teman-teman adalah pos-posin nih, pos-posin misalnya buat sekolah anak, terus buat dana pensiun, terus tadi ada yang ikut saham, ikut kripto gitu, benar ya, ikut saham, ikut kripto. Nah, teman-teman itu adalah mengelola pengeluaran, benar nggak? Kalau misalnya yang tadi kita keluarin itu, kita pos-posin itu adalah pengeluaran biaya hidup. Nah, gimana kita caranya mengelola penghasilan? Kan pertanyaannya mengelola penghasilan ya. Bisa nggak sih penghasilan dikelola gitu? Kalau tadi kan pengeluarannya nih yang dikelola, udah kita pos-posin, misalnya buat belanja rumah tangga sekian, buat buat pendidikan anak, terus buat cicilan gitu ya. Nah, itu adalah mengelola pengeluaran. Nah, bagaimana dengan penghasilan? Ini dia. Sebenarnya penghasilan itu bisa kita jaga dan kita pastikan selalu ada, itu yang terpenting teman-teman ya. Jadi penghasilan nggak bisa dikelola, penghasilan itu harus kita pastikan selalu ada, selalu dijaga dan ditambah. Karena kebutuhan udah pasti naik ya setiap tahun ya, nggak mungkin kebutuhannya turun. Dan kemudian pengeluaran itulah yang dikelola dan ditata tadi. Benar nih, teman-teman semuanya yang jawab di chat benar nih, luar biasa. Pengeluarannya tuh dikelola dan ditata. Sedangkan penghasilan, saya highlight sekali lagi karena ini penting sekali, penghasilan itu selalu kita usahakan selalu ada, dijaga. Jadi kalau udah ada, jangan lupa dijaga nih, kayak suami istri kan, udah dapat suami, kayak saya, dijaga tuh ya kan, udah punya istri kayak bapak-bapak, dijaga supaya jangan kemana-mana istrinya kan, tapi jangan ditambah ya bapak-bapak kalau istri ya, wah gawat. Jadi nggak boleh ditambah kalau istri ataupun suami. Oke, nah gimana caranya kita akan cek ya. Hal paling utama apa sih yang perlu kita lakukan? Ini adalah faktor-faktor penting yang nggak bisa kita lewatkan. Yang pertama adalah penghasilan yang kita terima itu usahakan penghasilan sudah bersih, artinya udah dipotong pajak. Mungkin teman-teman kalau yang dari kantornya udah langsung potong pajak gitu kan, atau kalau yang pengusaha itu harus hitung-hitung sendiri gitu kan. Nah, ini adalah penghasilan bersih kita. Kemudian jangan lupa untuk yang namanya charity gitu kan. Charity kalau misalnya saya ada zakat, kemudian ada sedekah, itu adalah hal wajib yang sudah harus kita keluarkan ya, karena di saat sempit maupun di saat lapang, kalau kita keluarkan untuk charity atau untuk sedekah, insya Allah nanti rezeki kita pasti akan bertambah dan berlimpah-limpah gitu ya. Nah, ini adalah hal paling utama yang perlu kita tanamkan gitu ya dalam mengelola penghasilan tadi. Bukan mengelola penghasilan, mengelola pengeluaran, dan penghasilannya harus yang sudah bersih tuh, ada tax and charity. Nah, kemudian
teman-teman setuju nggak bahwa penghasilan ini adalah sumber mata air bagi keluarga gitu. Tadi kan teman-teman udah pinter ya jawab di chat mengelola pengeluaran tuh, ditaruh di pos ini, pos itu, saham, kemudian pendidikan anak, pensiun untuk masa tua gitu kan. Nah, tapi kalau sumber mata air atau penghasilan yang nggak ada yang masuk gitu ya, apa yang mau dikelola, bener nggak? Pengeluarannya apa yang mau dikelola nih, karena sumber mata airnya nggak ada. Jadi hal paling utama dari dari smart budgeting adalah penghasilannya harus tetap ada. Hindari mata air berubah jadi air mata. Wah, gimana tuh mata air berubah jadi air mata? Ada nggak yang bisa chat apa tuh mata air berubah jadi air mata gitu ya? Ada yang bisa. Ini kalau ini bisa berarti GoPay-nya lebih dari 50.000 nih. Tadi saya belum sebutin ya GoPay-nya berapa ya? Ada yang bisa sebutin? Hindari mata air berubah menjadi air mata. Kenapa ya mata air bisa berubah jadi air mata? Hasilnya tiba-tiba hilang, resign. Oh, ini bener nih, Redmi. Bu Yeti, Redmi ini jawab pertama bener juga sih, Bu. Itu salah satu ya. Bangkrut, oke, penghasilan hilang. Nah, ini tapi boleh ya, teman-teman yang namanya masih nama gadget, boleh diganti nama aslinya supaya nanti hostnya bisa notice ini siapa nih ya. Nah, ini juga boleh dipilih nih Bu Yeti yang menjawab ini ya. Kita kasih yang ini GoPay-nya 100.000 Bu Yeti. Wah, bagi-bagi GoPay. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi benar banget ya, hindari mata air berubah menjadi air mata. Kalau misalnya penghasilan yang nggak ada, itu bisa menjadi sumber kesedihan atau menjadi air mata. Oke. Next. Saya akan share selanjutnya adalah gimana sih caranya kita tadi menghindari agar sumber mata air kita tidak menjadi air mata. Nah, strateginya ini saya mau bagi-bagi juga strateginya ya yang sudah saya pelajari dari kelas-kelas sertifikasi yang saya ikuti adalah kita perlu mengetahui bagaimana caranya money management gitu ya. Money management ini ada dua versi nih, ada dua versi antara sisi versus sisa. Nah, teman-teman selama ini yang mana nih tipenya, yang sisi atau yang sisa? Coba teman-teman yang sisi atau yang sisa kah? Kalau saya sih udah jelas ya, dulu waktu saya belum belajar financial planning yang untuk individu dan keluarga gitu kan, saya tuh tipe yang sisa. Habisin dulu, nanti sisanya berapa baru masuk tabungan. Kalau nggak ada yang sisa, nggak masalah, nanti refill lagi tanggal 25. Ada nggak yang sama kayak saya ya? Jadi sisa gitu kan. Wah, ini sisi semua, hebat. Wah, udah sisi semua, keren-keren. Oke, ada juga yang sisa. Iya, oke. Nah, jadi apa sih bedanya antara sisi versus sisa gitu ya? Kita lihat di sini bedanya adalah kalau misalnya sisi adalah sisihkan dulu gitu kan, sisihkan dulu sesuai dengan tujuan-tujuan keuangan kita, sesuai dengan prioritas-prioritas keuangan kita, baru kemudian sisanya kita nikmatin gitu ya. Kalau misalnya sisa itu adalah habiskan dulu, nah jika ada sisanya baru ditabung. Ini biasanya yang baru-baru kerja anak-anak milenial atau Gen Z gitu, Gen Y gitu ya. Nah, ini masih banyak nih yang udah habisin dulu kan ada slogan tuh live only once gitu ya. Jadi nikmatin aja dulu, nanti sisanya baru ditabung. Nah, jadi untuk teman-teman yang udah ada di yang sisih, jadi itu udah bagus banget. Tapi yang ada di sisa, nah ini boleh nanti kita perbaiki sama-sama ya. Oke, next. Nah, gimana sih strategi money manajemennya ini caranya gitu kan? Ini kita akan kupas satu persatu gitu ya untuk money management seperti apa penghasilannya. Yang pertama adalah kita taruh dulu dari penghasilan kita itu ke tax and charity gitu ya. Tax and charity tadi sudah saya mention juga di awal gitu kan. Kalau misalnya karena Indonesia bukan tax haven country, jadi kita harus bayar pajak. Nah, kemudian charity ya, sedekah, infak, zakat. Nah, mungkin kalau yang non muslim ada perpuluhan juga gitu kan. Semuanya itu untuk berbagi. Di bagian dari rezeki kita itu ada hak orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya apa nih? Yang selanjutnya adalah debt cancellation. Wah, apa ya debt cancellation? Ini waktu awal-awal saya belajar, saya juga kayak
asing gitu di telinga saya, kok debt cancellation berarti utangnya dibatalin gitu kan, mana bisa gitu kan. Jadi artinya debt cancellation di sini adalah kita menyisihkan dulu dari penghasilan kita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Jadi artinya dilunasin dulu kewajiban-kewajiban kita ya sebelum kemana-mana gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah peace of mind. Wah, nah ini juga bahasa yang asing nih di telinga saya waktu saya belajar gitu kan. Apa ini ya, disisihkan untuk peace of mind gitu kan. Berarti kan ketenangan pikiran gitu kan. Emang ada rekening ketenangan pikiran? No, ternyata ada teman-teman gitu kan. Mungkin yang baru dengar sama kayak saya waktu saya belajar dulu. Ini menarik banget, nanti akan kita kupas ya. Oke, yang selanjutnya adalah financial freedom. Wah, ini luar biasa ya. Ini banyak banget anak-anak milenial maupun mungkin yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang bekerja tuh apa nih goals-nya mau punya financial freedom gitu kan. Nah, ini juga harus kita sisihkan ya untuk tujuan financial freedom kita. Gitu, nanti akan kita bahas juga. Oke, yang terakhir adalah baru kita sisanya baru kita nikmati nih untuk gaya hidup kita, untuk lifestyle kita gitu ya. Itulah yang kita akan ajak teman-teman untuk bisa punya money management yang baik. Oke, next. Bentar, ada yang bocor. Oke, sudah. Mungkin bisa dibantu yang bocor. Oke. Ya. Nah, selanjutnya tax and charity. Nah, tax and charity ini porsinya berapa sih? Tax and charity itu dari penghasilan boleh kita sisihkan 10% ya. Untuk kalau zakat udah pasti 2,5%. Nah, sisanya silahkan teman-teman bagi-bagi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan mungkin keluarga ada yang butuh atau orang terdekat gitu ya, boleh dibagi-bagi. Dan pajak juga sesuai dengan profesi masing-masing gitu ya. Oke, next-nya. Nah, debt cancellation. Jadi debt cancellation ini dari penghasilan kita itu maksimum kita sisihkan 35%. Jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saat ini nih bayaran untuk debt cancellation-nya atau untuk kewajibannya udah lebih di atas 35%, itu udah red flag ya, udah saatnya untuk direview ulang nih, kok bisa sih di atas 35%, apa yang harus diperbaiki gitu, seperti itu. Nah, apa aja pembagiannya? Jadi dari debt cancellation ini maksimum hutang yang kita punyain itu 50% dari aset. Jadi misalnya teman-teman punya aset rumah atau mobil gitu ya. Nah, itu hutangnya usahakan idealnya 50% dari aset yang kita punya gitu. Nah, kemudian maksimum cicilannya itu 35%. 35% dari penghasilan gitu. Kemarin kan waktu awal-awal pandemi ada tuh yang berita ya heboh kalau misalnya waktu pandemi itu gajinya dipotong 50% terus nggak bisa bayar cicilan. Nah, memang kalau di atas 50% itu udah nggak ideal gitu ya. Jadi idealnya adalah maksimum 35%. Ini pun dibagi lagi, ada hutang produktif dan ada hutang konsumtif. Nah, untuk hutang produktif itu 20% minimum, kemudian untuk hutang konsumtif maksimum 15%. Nah, hutang produktif ini adalah hutang yang sebenarnya untuk kita menghasilkan uang lagi gitu. Misalnya KPR gitu kan, terus bisnis gitu untuk hutang produktif bisnis. Nah, itu kita minimum 20% boleh. Kemudian untuk konsumtif itu maksimum 15% nih untuk kartu kredit. Tapi kalau kartu kreditnya dipakai untuk bisnis, nah itu masuknya hutang produktif ya. Kan ada juga orang yang kartu kreditnya untuk urusan bisnis, bukan untuk urusan pribadi. Nah, konsumtif ini kartu kredit dan gaya hidup itu maksimum 15%. Kalau misalnya teman-teman suka liburan, pakai pakai booking itu tapi pakai kartu kredit misalnya. Nah, itu masuknya ke sini nih. Maksimum 15% kalau pakai cicilan-cicilan gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah rekening yang selanjutnya kita sisihkan ke dalam peace of mind atau dana darurat normal. Jadi ini yang terasa asing bagi saya waktu saya awal belajar karena namanya tuh unik gitu ya, peace of mind gitu. Terus ada namanya dana darurat normal. Jadi kalau ada normal, biasanya kan ada yang abnormal gitu ya. Nah, ini kita belajar dana darurat normal. Dana darurat normal itu tujuannya untuk apa sih gitu kan? Dana darurat normal ini kita siapkan, kita sisihkan untuk kondisi darurat, yaitu resiko kecil, menengah, yang masih bisa dibiayai oleh diri kita sendiri, gitu ya teman-teman. Contohnya apa sih? Contohnya kerusakan rumah, gitu, terus kerusakan mobil. Nah, itu perlu kita sisihkan dalam dana darurat normal. Atau misalnya genteng bocor, tiba-tiba kalau kita udah punya dana darurat normal kan bisa diambil dari rekening itu, gitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya tujuannya apa? Tujuannya adalah terhindar dari berhutang dan bebas stres. Benar ya? Berarti ini ada kaitannya nih dengan tadi peace of mind. Kenapa sih ini ujung-ujungnya peace of mind, ketenangan pikiran gitu? Karena kalau kita ada dana darurat normal yang kita sisihkan, maka kita terhindar dari berhutang. Jadi mau benerin rumah dikit-dikit atau misalnya kendaraan tiba-tiba rusak, kita nggak perlu pinjam gitu sama orang lain. Kemudian juga kita bebas stres karena itu kan kejadiannya tiba-tiba gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak siap, kita bisa stres. Kemudian, nah jumlah dana daruratnya ini adalah 3-12 bulan biaya hidup bulanan gitu ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi untuk yang single itu dana darurat normal yang perlu disiapkan adalah 3 kali dari pengeluaran bulanan. Oke, kemudian yang menikah belum ada anak itu 6 kali dari pengeluaran bulanan. Terus kemudian yang menikah udah punya 1 anak itu 9 kali dari pengeluaran bulanan. Kemudian kalau yang sudah menikah dan punya lebih dari 2 anak atau yang single tapi sandwich generation tuh artinya menanggung keluarganya gitu ya, orang tua, kakak, adik. Nah, itu 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi ini perlu kita siapkan di rekening dana darurat normal untuk ketenangan pikiran kita. Oke, yang selanjutnya adalah dana darurat normal ini simpanlah pada multi cash account. Jadi teman-teman bisa pilih nih mau simpan di mana. Kalau misalnya dana daruratnya hanya 1-3 kali bulan aja pengeluaran dari kita, itu bisa kita taruh di tabungan ataupun deposito. Tapi kalau misalnya dana daruratnya sudah di atas 4-12 bulan misalnya, itu teman-teman boleh nih taruh di emas batangan ya. Jadi yang enggak ada pengurangan gitu kalau misalnya dijual lagi. Kemudian bisa juga ditaruh di reksadana pasar uang gitu. Nah, ini ada 4 pilihan instrumen keuangan yang bisa teman-teman pilih. Oke. Ya, terima kasih Kokos sudah di mute. Oke, nah tipsnya adalah pastikan dana darurat bersifat liquid teman-teman. Jadi bisa dicairkan dengan segera. Nah, alokasikan di instrumen yang tidak berfluktuasi tinggi. Berfluktuasi tinggi itu artinya nanti bisa returnnya tinggi banget, tapi terus bisa tiba-tiba minus banget gitu ya. Nah, jadi usahakan yang stabil gitu ya. Kalau misalnya untuk deposito kan, kalau misalnya kita mau cairin di bank saat itu juga bisa kena penalti paling ya, tapi bisa cair langsung. Nah, kalau reksadana mungkin butuh beberapa hari gitu kan. Jadi ini boleh teman-teman pilih sesuai dengan dana daruratnya yang perlu disiapkan berapa kali dari pengeluaran. Oke, next-nya. Nah, yang kedua adalah dana darurat abnormal. Nah, ini juga menarik buat saya waktu saya belajar gitu kan. Oh, ada ya dana darurat abnormal gitu ya yang berkaitan dengan pentingnya untuk kesehatan pikiran kita nih dan ketenangan pikiran kita. Bener nggak? Kalau misalnya kita kerja, teman-teman setuju nggak kalau misalnya kita kerja di kantor pergi pagi pulang malam gitu misalnya, atau kita wirausaha buka toko dari pagi terus tutupnya malam hari tapi kita nggak tenang, hidupnya pasti juga nggak enak kan. Jadi dana darurat ini untuk memastikan kita tuh tenang menjalani hari-hari. Nah, kondisi darurat yang memerlukan dana darurat normal adalah yang mengandung resiko besar dan bisa berakibat fatal gitu ya. Bisa berakibat fatal ini artinya udah nggak bisa lagi tuh kita biayain pakai uang kita sendiri gitu. Nah, makanya resikonya ini perlu di transfer atau dibagi gitu ya. Kalau di syariah itu berbagi resiko gitu ya. Kalau misalnya ada resiko kita bagi-bagi bersama dengan peserta lainnya. Nah, ini namanya adalah sebuah kontrak uang pertanggungan. Nah, di sini teman-teman ada yang udah pernah dengar dengan istilah ini, sebuah kontrak pertanggungan, uang pertanggungan. Ada yang pernah dengar? Kalau yang udah pernah dengar boleh tulis di kolom chat, tapi kalau ada yang belum pernah dengar boleh juga tulis di kolom chat. Jadi saya bisa tahu nih kalau misalnya ada yang belum pernah dengar ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Dana darurat abnormal. Jadi kenapa sih kita perlu menyiapkan dana darurat normal dan dana darurat abnormal? Karena sebenarnya kalau kita boleh rangkum gitu ya, manusia itu atau kita nih hidup itu dalam 3 fase. Yang pertama adalah dalam titik ketidakpastian, yaitu pada saat kita hidup, sehat, produktif gitu kan. Kenapa sih dibilang ini justru ketidakpastian? Bukannya kalau misalnya pada saat orang hidup, sehat dan produktif itu pasti punya uang, benar nggak? Nah, ternyata waktu saya belajar,
titik ketidakpastian ini pada saat hidup sehat dan produktif. Kenapa dibilangnya ketidakpastian? Karena justru pada saat kita hidup sehat dan produktif kita tidak bisa prediksi gitu ya, apa yang terjadi ke depannya. Apakah kita akan selamanya hidup? Tentu aja enggak. Apakah kita akan selamanya sehat? Belum tentu, tapi bisa jadi gitu kan. Apakah kita akan selamanya produktif? Nah, ini juga pasti ada masa tuanya gitu kan. Jadi ini adalah titik ketidakpastian. Nah, contohnya kayak pandemi kemarin kan, kita lagi enak-enak kerja gitu kan, lagi ekonomi bertumbuh gitu, lagi bisnis bagus-bagusnya, tiba-tiba pandemi. Nah, itu adalah memang kita hidup dalam titik ketidakpastian karena hanya Allah yang tahu ya apa aja yang akan terjadi ke depannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah titik transit. Wah, kayak naik pesawat ya, ada titik transitnya. Jadi titik transit adalah kita hidup gitu ya, masih hidup gitu, alhamdulillah. Tapi kita udah nggak sehat lagi nih, kadarullah udah sakit misalnya gitu ya. Dan kita tidak produktif. Artinya pada saat sakit itu kita udah nggak bisa kerja lagi, sudah tidak bisa menghasilkan uang lagi gitu kan untuk hidup kita. Artinya kita itu pada masa transisi gitu ya. Keluarga kita lah yang akan membantu kita, keluarga kita yang akan menanggung kita. Nah, ini makanya kita perlu siapkan dana darurat abnormal supaya kalau terjadi titik transit, kita tidak banyak terlalu membebankan keluarga kita gitu ya. Hidup tidak sehat dan tidak produktif. Nah, yang terakhir adalah titik kepastian gitu ya. Titik kepastian ini semua orang pasti akan ada sampai di titik ini, yaitu tidak hidup dan tidak produktif gitu ya, atau pindah dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sudah pasti kita akan sampai pada masanya nih, tergantung kita akan mempersiapkannya seperti apa gitu. Kalau di Muslim itu kan kita pada saat meninggal, kalau kita masih meninggalkan hutang, maka itu akan dibawa sampai akhirat gitu kan. Maka pada saat kita hidup ada baiknya kita nggak hanya ngejar dunia, tapi kita juga menyiapkan nih untuk di akhir nanti jangan sampai ada hutang-hutang yang kebawa gitu kan. Kalau kita ninggalinnya kalau kita ninggalinnya aset gitu ya, lebih baik kepada ahli waris kita daripada kita meninggalkan hutang gitu. Benar nggak teman-teman? Setuju nggak? Setuju ya. Nah, jadi ini adalah 3 tahapan manusia yang dilewati gitu ya, hidup, sehat, produktif. Nah, yang transit ini ada yang melewati, ada yang nggak melewati gitu ya. Tapi titik kepastian ini pasti melewati. Jadi gimana caranya supaya kita hidupnya bisa tenang, bisa pikiran kita tenang, peace of mind gitu ya. Jadi kita siapkan dana darurat abnormal kita itu minimal 10% gitu ya, 10% dari penghasilan bulanan kita gitu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke, sekarang sisi yang keempat, yaitu financial freedom. Siapa di sini yang tujuan keuangannya financial freedom? Saya gitu ya. Ada nggak? Saya dulu waktu kerja kantoran, wah ini kalau gajinya segini gimana mau financial freedom nih gitu kan? Saya harus jadi entrepreneur gitu kan. Jadi saya oke. Nah, financial freedom sisihkan 10% gitu ya. Nah, tujuan keuangan kita harus lihat dulu nih. Jadi, kesalahan orang dalam mempersiapkan investasi itu nggak punya tujuan. Sama kayak misalnya saya mau naik gokar. Kalau saya nggak set tujuan saya dulu, pasti kan nggak bisa ya. Jadi di awal aplikasi udah pasti kita harus set dulu tujuannya mau kemana, baru tuh kelihatan berapa angka yang harus saya keluarkan. Nah, ini sama juga kayak gini, kita set dulu tujuan kita mau tujuannya apa nih, mau buat dana pensiun kah, mau buat dana pendidikan anak, atau mau buat beli mobil, beli rumah gitu kan, atau mau buat vacation, pendidikan tadi udah ya, atau mau untuk hari tua juga tadi udah saya mention, untuk ibadah juga. Nah, jadi kita set dulu tujuan kita tuh apa, baru dari situ kita bisa tahu berapa yang akan kita keluarkan untuk mencapai si tujuan keuangan itu, yang pada akhirnya nanti kita mencapai kebebasan keuangan yang kita idam-idamkan gitu kan. Caranya gimana? Caranya kita perlu belanja konsisten, sisihkan 10% dari penghasilan kita. Nah, belanja untuk tujuan keuangan kita ini gitu ya. Nanti belanjanya kayak gimana akan saya bahas selanjutnya ya. Nah, ini dia. Kita bisa belanjakan 10% dari income kita ke beberapa instrumen investasi. Yang pertama adalah reksadana,
jenis reksadananya teman-teman boleh pilih, perusahaannya juga perlu teman-teman lihat historinya, track recordnya seperti apa, returnnya seperti apa, plus minusnya seperti apa, itu teman-teman perlu cari tahu gitu kan. Sekarang udah banyak banget informasi di internet ataupun di platform yang bisa teman-teman baca. Kemudian ada saham gitu ya, diversifikasi sektor perusahaannya juga. Kemudian ada obligasi ini kemarin ya, ada ORI gitu kan, ada ORI yang ditawarkan. Kemudian kalau teman-teman yang investasinya yang syariah seperti saya itu pasti carinya yang kalau saham syariah, reksadana syariah gitu ya, obligasi yang syariah gitu. Jadi sekarang pilihannya sudah beragam. Kemudian properti. Nah, properti juga ini bisa dilihat mau buat jenis usaha apa, lokasinya di mana gitu ya, diversifikasi jenis instrumennya. Jadi jangan taruh di satu aja. Jadi sesuaikan dengan tujuannya gitu kan. Apa sih tipsnya gitu kan? Nah, ini gimana nanti teman-teman kalau misalnya mau tanya nih, Mbak Putri gimana sih tadi pembagian buat ke instrumen-instrumennya gitu kan? Yang ke ini berapa, yang ke emas berapa misalnya, yang ke dana darurat abnormal, normal itu masukinnya kemana misalnya dana darurat abnormal. Ini udah ada yang jawab nih. Bu Yeti ini boleh dapat nih, Bu Yeti nih. Ada yang jawab pertama kali, Ibu Kristinawati asuransi. Nah, benar banget. Jadi untuk dana darurat abnormal itu masuknya ke asuransi. Dulu saya tuh agak-agak risih gitu ya, dan agak-agak alergi dengar kata-kata asuransi. Tapi begitu saya tahu prinsipnya, saya tahu tujuan keuangannya untuk apa, saya jadi mempelajari lebih lanjut gitu kan, prinsipnya seperti apa, akadnya seperti apa gitu. Dan pun untuk investasi, saya juga pelajarin ini terdaftar di OJK apa enggak, diawasi MUI apa enggak gitu kan, ada sertifikasi halalnya apa enggak. Jadi itu semua perlu kita pastikan sendiri gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti setelah sesi acara ini akan ada akan ada pertanyaan evaluasi dari yang mungkin yang memberikan info acara ini. Nah, nanti setelah teman-teman mengisi, kita boleh ada sesi selanjutnya ya. Ada sesi selanjutnya kita bahas tentang apa yang sudah teman-teman isi di sana, tentang investasi ada, tentang dana darurat peace of mind ada, seperti itu. Kita akan lanjut di next sesi karena itu akan panjang sekali. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat investasi yaitu waktu. Jadi panjang dan pendek waktu itu menentukan hasil. Apakah waktunya untuk jangka waktu pendek atau jangka waktu menengah atau panjang. Itu instrumennya nanti perlu disesuaikan. Kemudian untuk likuiditas, pencairannya juga perlu diperhatikan waktu dan jenis instrumennya. Ini akan ada di pembahasan selanjutnya ya. Jadi stay tune di komunitas New Univision. Oke, dan ada risk profile-nya, teman-teman perlu tahu risk profile teman-teman itu seperti apa tipenya, yang konservatif kah, moderat atau agresif gitu ya. Kalau misalnya teman-teman agresif nih, nggak apa-apa deh, saya berani nih taruh di saham yang naik turun kayak gitu kan. Nah, itu teman-teman boleh lah taruh di saham-saham yang fluktuatif banget gitu ya. Tapi kalau yang konservatif ya deposito gitu ya, reksadana pendapatan tetap misalnya kayak gitu. Terus kemudian evaluasi, jangan lupa lakukan secara berkala untuk tinjau apakah investasi kita tuh masih on track. Misalnya nih teman-teman, saya kasih bocoran sedikit ya untuk dana pendidikan. Misalnya inflasi dana pendidikan di Indonesia itu kan di atas 12% atau 13% ya gitu kan. Nah, teman-teman itu cari instrumen investasinya yang di atas 12% atau paling enggak sama dengan itu gitu. Jadi nanti kita bisa evaluasi nih setiap tahun atau 3 tahun sekali, ini benar nggak sih instrumen yang kita pilih. Kalau misalnya ternyata agak miss gitu ya, jadi teman-teman bisa langsung switch gitu ya, bisa langsung cari instrumen lain gitu kan, atau pindah pindah pilihannya, itu kan banyak pilihannya tuh seperti itu. Jadi harus dievaluasi. Dan selain investasi, kemudian yang dana darurat peace of mind itu juga harus dievaluasi. Minimal 3 tahun sekali lah boleh teman-teman evaluasi. Kalau saya sih sama suami setiap ada kenaikan gaji kita evaluasi gitu ya. Kenaikan gaji biasanya setahun sekali gitu kan. Tapi kalau bisnis bisa sebulan sekali tuh kenaikan gajinya, luar biasa ya. Nah, oke. Oke, terakhir. Jadi setelah tadi kita sisihkan tax and charity gitu kan. Terus ini jangan saya ulang supaya ini jadi question nanti ya. Tadi kan udah tuh 4 disisihkan itu ya. Nah, terakhir sisanya untuk biaya hidup. Jadi baru kita habiskan untuk biaya hidup, untuk belanja, untuk kuota ya. Ini kita bisa zoom ini karena ada kuota, ada wifi juga. Nah, terus
kita habiskan di sini, jangan sisain ya, karena kan uang nggak dibawa mati, bener nggak? Tapi amal jariahnya yang dibawa mati. Jadi kita harus habiskan di dunia biar nanti amal jariahnya dibawa pulang ke akhirat gitu. Nah ini bagi-bagi beli tas gitu ya. Terus liburan ke luar negeri, nah bagi-bagi hadiah gitu kan, mungkin temannya ada yang mau ulang tahun dikasih hadiah, ajak ngopi-ngopi gitu kan, investasi leher ke atas. Nah ini luar biasa ya, kalau hari ini sih investasi leher ke atasnya free ya, gratis, jadi nggak bayar. Kalau sertifikasi bayar teman-teman. Nah ini baru bisa kita habiskan. Oke, terakhir setuju nggak nih teman-teman? Uang mungkin tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi kekurangan uang akan mempercepat datangnya penderitaan dan sumber perceraian. Waduh, ngeri banget ya. Siapa yang setuju dan setuju banget? Siapa yang merasa benar-benar banget? Jadi memang kita nggak uang bukan segalanya, tapi itu bisa mempercepat datangnya penderitaan. So, our future, our responsibility. Jadi masa depan kita adalah tanggung jawab kita di masa sekarang. Yuk kita mulai nih, tingkatkan hobi belanja kita gitu ya, supaya kita makin sejahtera. Tentunya belanja dengan cara apa? Dengan cara strategi money managementnya, dengan strategi smart budgetingnya. Dan kalau ada teman-teman yang lupa-lupa, itu ikut lagi kelas-kelas kayak gini, diulang-ulang sampai nanti akhirnya hatam. Karena ilmu sama praktek itu harus terus diasah gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya juga, bentar ya, saya stop share dulu. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Untuk berbagi pengalaman berkaitan dengan sesi hari ini, saya juga sudah mengajak dua sahabat saya yang luar biasa. Jadi ini kalau orang bilang sih gestar gitu ya, gestar. Karena yang ada di flyer kan hanya wajah saya gitu ya. Tapi sebenarnya ada dua gestar yang sudah kita yang saya siapkan, saya undang khusus untuk berbagi pengalaman bersama teman-teman semua di sini. Siapa yang mau mendengarkan pengalaman dari dua sahabat saya ini? Sahabat saya yang pertama ini adalah seorang dokter. Jadi dokter ya yang berpraktek di puskesmas. Beliau adalah dokter PNS ya, pegawai negeri sipil itu kan masuknya susah ya untuk masuk PNS itu ya. Kemudian beliau juga ada praktek pribadi di rumahnya. Nah, beliau waktu sharing-sharing sama saya, beliau punya pengalaman yang luar biasa tentang yang namanya mengelola pengeluaran, menjaga penghasilan, dan menambah penghasilan beliau alami dalam hidupnya. Kemudian ada satu lagi sahabat saya juga, seorang akuntan gitu ya, luar biasa banget. Beliau juga mengalami kisah yang luar biasa dalam hidupnya, dan ini attach banget sama materi kita malam ini gitu ya, terkait dengan mengelola pengeluaran juga, menjaga penghasilan, dan menambah penghasilan. Oke, langsung saja kita undang ya pada malam hari ini sahabat saya yang luar biasa, ada Dr. Leni Yuliani dan Ibu Lilisan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Puput. Halo Dok Leni dan Bu Lili. Halo. Gimana kabarnya? Lama tidak bertemu nih. Baik. Baik ya Bu Lili, alhamdulillah. Nah, Dr. Leni Yuliani ini adalah sahabat saya lama ya. Kita satu komunitas, selain di New Univision, kita juga di komunitas ibu-ibu gitu ya. Di komunitas ibu-ibu. Nah, kemudian Bu Lilisan juga satu komunitas dengan saya di Mompreneur New Univision gitu ya. Jadi New Univision ini kan komunitasnya boleh laki-laki dan perempuan, tapi kita ada lini khususnya juga untuk para mompreneur gitu ya, luar biasa. Nah, jadi langsung aja nih, karena kayaknya sudah tidak sabar untuk berbagi, mendengarkan pengalaman dari Dr. Leni dan Ibu Lilisan. Pertanyaannya sama nih buat Dr. Leni dan buat Bu Lilisan nih. Kan kalau ke saya udah pernah cerita gitu ya, tapi ke teman-teman yang ada di sini, yang ada banyak banget, itu gimana sih pengalaman Dr. Leni waktu mengelola keuangan yang kejadian luar biasa itu, Dok. Terus kemudian efeknya seperti apa? Kemudian bagaimana menjaga pengeluaran, menjaga penghasilan dan menambah penghasilannya. Begitu juga pertanyaannya untuk Ibu Lilisan. Boleh Dr. Leni dulu, silahkan Dok. Ya, terima kasih Kak Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Ini saya sekedar sharing aja sih pengalaman ya Kak Puput ya. Dari materi yang Kak Puput sampaikan ini
benar banget ya, kita itu harus menjaga, pertama itu harus menjaga income, yang kedua menambah income ya. Untuk menjaga income ini sebetulnya saya punya based on true story sebetulnya. Kenapa kita Duh, bentar ya, maaf. Ya, mompreneur itulah ya, ibu-ibu sekaligus berusaha. Jadi ada anak kecilnya. Udah biasa ya. Udah biasa ya Bu Lili ya, iya. Memang gitu lah. Dimaklumin. Rempong-rempong seru kita kalau lagi Zoom di rumah. udah tektokan jangan masuk masuk. Jadi lanjut ya. Jadi lanjut ada sharing, jadi ada cerita aslinya. Dia dulu dong. Jadi mungkin Bu Lili dulu bentar ya. Saya kondisikan dulu. Oke. Kita switch ini ya ke Bu Lili dulu. Biar anaknya Dokter Leni namanya Gio, jadi biar Gionya tenang dulu. Oke, nah Bu Lilisaan, nih gimana nih ceritanya pengalaman Bu Lilisaan, backgroundnya kan Bu Lilisaan ini kan akuntan, kemudian seorang cancer survivor juga, betul ya Bu Lilisaan ya? Ya, mungkin mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi latar belakang saya itu sebenarnya ya saya punya 2 anak, terus suami saya pekerjaannya dokter spesialis penyakit dalam ya. Oh iya, dokter. Jadi saya dulu kerjanya auditor, tapi setelah melahirkan sama suami saya, ya udahlah ini jangan kelayapan gitu. Auditor kan kelayapan ya, nggak pernah lihat matahari gitu kan, berangkat pagi pulang malam gitu. Ya udah akhirnya saya jadi ibu rumah tangga gitu, sambil mengelola keuangan seperti yang Mbak Putri jelaskan tadi ya, benar banget gitu. Nah, terus tahun 2015 akhir ketika saya umur 38 tahun, ya saya belum 39 tahun itu waktu itu saya kena kanker gitu. Jadi saya ceritain dulu latar belakangnya. Jadi ketika saya ditawarin asuransi nih sama temen gitu ya. Saya kan karena orang ekonomi ngerti ya, oh kita harus ada proteksi nih gitu kan. Jadi saya kelola, saya kan jadi menteri keuangannya di rumah, ya udah saya kelola aja, saya belilah asuransi. Tapi saya orang terakhir loh yang masuk asuransi di rumah itu karena pikirannya ya saya ini kan suka olahraga, hidup sehat gitu kan, makan juga saya nggak sembarangan gitu karena memang ada riwayat kanker ya dari mama saya gitu. Jadi saya udah hati-hati gitu. Nah, tapi saya tetap aja ngambil asuransi gitu. Nah, ketika saya orang terakhir ya, ketika kena kanker itu, yang lain sehat kan. Jadi saya yang pertama yang kena kanker gitu dan umurnya 38 tahun pula gitu, belum ada 40 tahun. Nah, jadi waktu kena kanker sih suami saya bilang, nggak apa-apa kamu kan punya asuransi gitu. Nah, ternyata setelah kita tahu gitu ya, berobat kanker tuh sangat mahal sekali gitu dan kita itu syok gitu sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau kita kan suka dengar tuh sedia payung sebelum hujan ya kan. Nah, saya tuh udah sedia payung loh sebelum hujan, tapi payung saya tuh kecil banget. Jadi tetap aja kehujanan kan gitu kan. Nah, gitu. Jadi waktu itu sekali kemo itu hampir 100 juta dan asuransi saya 1 tahun plafonnya untuk kemoterapi 54 juta, bayangin. Jadi saya banyak banget kan nomboknya gitu kan. Jadi saya harus mencairkan aset saya, investasi saya pada saat itu yaitu reksadana seperti yang dijelaskan Mbak Putri itu kan. Saya sudah mengelola keuangan. Bu Lilisan ya kan, juga sudah taruh di investasi juga gitu ya. Sudah, saya sudah mengelola keuangan saya. Freedom ya. Iya, saya kan mengerti ya ilmu walaupun tidak sedetail itu. Sekarang saya lebih mengerti lagi setelah dijelaskan Mbak Putri itu benar banget gitu loh. Saya mungkin waktu itu ya pokoknya ada penghasilan saya sisihkan gitu, saya sisihkan gitu. Tapi kan saya nggak memberikan pos-posnya sedetail itu gitu loh. Nah jadi saya harus mencairkan aset saya gitu kan. Kemudian saya kan mikir nih karena berobatnya panjang ya kanker itu. Gimana nih caranya menambah penghasilan gitu. Nah, waktu itu leader saya Pak Andrianta Halim itu ke rumah, dia nawarin saya karena kan saya juga klaim asuransi kan, sakit kritis gitu kan.
Nah, terus saya bilang, ya why not lah, saya coba gitu loh. Dan ternyata ketika saya masuk ke New Univision ini ya, komunitas ini luar biasa banget gitu loh. Saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dalam kehidupan saya gitu. Baik dalam sisi finansial maupun untuk kepribadian saya secara pribadi gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita meningkatkan income dengan cara happy dan bahagia gitu. Tidak sulit ya. Gitu. Sederhana, tidak sulit, dan happy lah kita gitu. Kita kenal banyak orang di sini. Gitu sih Mbak Putri. Jadi kalau untuk ketika ini ya, selama saya join di Allian itu, saya join sebenarnya 2016 akhir. Tapi saya mulai aktif itu 2017. Dan ketika saya hitung-hitung tuh selama 5 tahun, ini kan pas 5 tahun ya sampai 2000 itu saya sudah menghasilkan di sini 1 M lebih ya, hampir 1,2 M. Kalau dipotong pajak ya 1,120 lah tadi saya hitung gitu. Oh, jadi luar saya biasa. ya, jadi teman-teman yang hadir malam ini, saya pikir ya kita memang harus menerapkan ilmunya Mbak Putri itu benar banget gitu ya. Karena ketika seperti yang saya ceritakan tadi, saya kena cancer, saya harus mencairkan semua investasi saya gitu ya. Dan yang waktu itu notabene saya pikir polis saya cukup gitu loh. Ternyata seperti saya bilang tadi, saya sudah ada saving, investasi, dan proteksinya kekecilan banget. Dan saya harus mencairkan tuh beberapa aset saya untuk pengobatan saya gitu ya. Dan itu saya nggak mau deh terjadi sama orang lain. Makanya itu salah satu motivasi saya untuk join di Allian gitu. Nah, supaya kita juga bisa bantu orang lain dan kita tidak kena bencana keuangan ya Mbak Putri ya gitu. Iya. Dan saya bersyukur banget gitu. Iya, bisa benar. di sini ya dan menghasilkan uang selama 5 tahun itu tadi yang seperti yang saya sharingkan itu beneran nggak bohong-bohong gitu loh, kan bisa di ini ya, kalau ada orang pajak di sini saya sudah laporin kok pajak. Jadi udah ya. aman ya, teksnya udah aman gitu ya. Nah, jadi hal yang bisa saya pelajari dari Bu Lilisan ini adalah bahwa Bu Lilisan karena backgroundnya keuangan, jadi sebenarnya Bu Lilisan tuh udah melakukan pos-pos keuangan gitu ya, kayak buat proteksinya, dana darurat gitu kan, yang rekening peace of mind tadi, kemudian itu mengelola pengeluaran ya, kemudian sudah masuk juga ke rekening financial freedom untuk investasi gitu kan. Mungkin tujuannya awalnya buat apa itu Bu? Yang rekening investasi itu reksadana awalnya buat apa tujuannya? Latar belakangnya kan karena kita keluarga dokter itu sebenarnya saya juga bukan orang yang mampu amat gitu loh. Jadi kan kita memang berdua sama suami itu dari nol lah mengumpulkan kekayaan itu gitu kan, mengelola itu. Ya latar belakangnya ya pasti kan untuk kita supaya pensiun, mungkin dokter Leni juga tahu ya kalau dokter kan kalau sudah nggak kerja terus bagaimana kalau kita nggak punya passive income. Jadi secara jangka panjang sih itu sih sebenarnya Mbak Putri. Oke. Jadi itu yang tadinya tujuannya untuk dana pensiun, tapi karena tadi Bu Lilisan bilang payungnya kekecilan, jadi terpaksa harus ambil payung dari dana investasi tadi. Iya benar banget. Dan itu benar kejadian banget kan dari saya gitu loh. Jadi memang kalau masih sehat segeralah ambil proteksi seperti yang minggu lalu kan ada saya dengerin ya dari komunitas kita juga Pak Chandra dari Banjarmasin tuh teman saya, dia punya 22 polis lu bayangin. Saya langsung chat istrinya waktu itu. Gila, kamu bener-bener ya 22, saya satu aja nggak ada loh. Maksudnya sekarang kan saya udah nggak bisa nambah polis. Nggak bisa ambil gitu kan. betul. Udah jadi cancer itu udah nggak bisa gitu. Dan saya kena cancer tuh nggak cuma sekali loh. Saya kena cancer itu 2 kali. Jadi gitu. banyak banget dana yang saya keluarin gitu loh. Dan saya happy lah gitu. Saya masih bisa bekerja berkarya di sini gitu. Betul. Jadi mungkin pesan saya Mbak Putri benar banget kita harus menerapkan money management ya seperti yang Mbak Putri bilang itu. Kalau enggak kita kena bencana keuangan seperti yang saya alami, saya nggak mau deh teman-teman yang ada di sini mompreneur itu mengalami apa yang saya alamin gitu loh. Jadi selama kita masih sehat, masih bisa mengelola keuangan dengan baik, lakukanlah perencanaan keuangan dengan benar-benar hati-hati. Jangan lupa payungnya jangan kekecilan seperti saya. Itu aja sih. Terus mungkin bocornya adalah di sisi evaluasi gitu ya, terus sama di
kan kalau kita ibu-ibu kan sayang anak, sayang suami duluan gitu ya. Biarin deh mereka yang Iya, gede-gede gitu ya. Mereka yang punya proteksi. Qadarullah Allah kasihnya nikmat sakitnya ini buat buat Bu Lilisan gitu kan. Nah, tapi saya iya. suka sih sama spiritnya Bu Lilisan yang inspiratif juga gitu ya, bahwa dengan kondisi Bu Lilisan yang tadinya aktif, kemudian tidak sehat, bisa dikatakan seperti itu, tapi Bu Lilisan tuh nggak patah semangat gitu ya, terus mencari bisnis lain yang bisa dikerjakan dan akhirnya ketemu kita bareng gitu ya. Iya. Di bisnis alias ini, terus ibu dapat income yang selama 5 tahun itu udah 1,2 miliar ya, plus minus gitu ya, luar biasa Iya. banget. Jadi money manajemennya jalan banget Bu Lilisan, luar biasa ya. Income-nya tadi udah dijaga sih, tapi kekecilan Mbak Putri, ya nggak apa-apa buat pelajaran untuk teman-teman ya, jangan sampai Iya, pelajaran banget buat saya juga. jangan sampai kekecilan nih, jagain penghasilannya jangan sampai kekecilan, selalu adanya Bu Lilisan, poinnya saya dapat, ibu berusaha untuk penghasilannya selalu ada dan ibu tambah, bener ya Bu ya? Walaupun Benar. dalam kondisi cancer survivor gitu ya, luar biasa banget. Oke, Ya. Bu Lilisan terima kasih banyak, teman-teman boleh Ya, dikasih terima applause kasih. dong atau Makasih love-nya Bu untuk Bu Lili. Terima Lilisan kasih. atas sharing-nya. Oke ya. Nah, ini Dokter Leni sudah kondusif, anaknya kita bisa cerita-cerita Alhamdulillah udah. lagi. Oke. Silahkan Dok, gimana ceritanya nih kalau Dokter Leni nih? Kalau saya sih sebenarnya kurang lebih sama, cuman ini ke orang tua ya sebetulnya. Jadi untuk menjaga ini sebenarnya orang tua itu sudah mengajarkan banget untuk manage keuangan yang baik ya. Jadi suatu manage keuangan yang baik, tapi ya itu tadi ternyata kalau orang zaman dulu kalau kenal asuransi sebetulnya ya, ini langsung aja to the point, kalau kenal asuransi udah apa sih asuransi? Karena pikiran mereka asuransi itu untuk investasi, ternyata kan beda. Harusnya menjaga itu kan beda sama tadi menambah dengan cara investasi tadi gitu. Jadi ceritanya ini ayah saya sendiri pada saat saya masih kuliah kedokteran, masih koas, masih awal-awal koas itu ayah saya kena stroke. Karena stroke itu alhamdulillah ada BPJS. BPJS itu sangat membantu saya, tidak bilang BPJS nggak bagus. BPJS ini bagus banget sebetulnya programnya. Cuman ternyata BPJS ini mengcover di kesehatannya aja. Tetek bengeknya, anaknya perlu sekolah, anaknya perlu makan, perlu biaya yang lain. Nah ini yang kita harus keluarkan sendiri sebetulnya gitu. Pada saat itu karena saya anak yang tertua dan dipercaya, pada saat ayah saya kena stroke dikasih tahu, ayah punya dana sekian. Saya lihat dong ATM-nya, wah aman nih gitu, buat saya sekolah aman nih, selesai. Dok, berapa tuh Dok? Cukup lah untuk 5 tahun, untuk 5 tahun kehidupan. Notabene yang saya sekolah kedokteran swasta. Itu untuk zaman saya dulu sekolah swasta itu satu semester itu udah 30 jutaan. 20 lebih 30 juta sama biaya hidup saya di Jakarta. Orang tua saya di Palembang. Tahun berapa Dok? Tahun 2015 ya kalau nggak salah. 2014 2014. Oh, 2014 tuh masih sekolah kedokteran ya? Iya, 2015 saya baru lulus gitu kan. Jadi masih gitu. koas Okay. gitu. Dan notabene buat saya doang itu harus 30 juta gitu kan. Untuk satu semester. Minimal, itu minimal. Yang lainnya kita nggak tahu. Dengan melihat tabungan ayah saya, oh aman nih saya kayaknya mau. Udah, saya nggak mikir yang lain-lain dong. Nggak mikir macam-macam. Ternyata ya alhamdulillah tadi ayah saya menyiapkan dana darurat dan menyiapkan aset-aset. Saya pikir aset-asetnya pun dikasih tahu ke saya, ayah punya ini nih, wah aman nih. Tapi ternyata namanya stroke, produk tadi seperti 3 titik ya, tadi Kak Putri cerita ada 3 titik manusia, sudah tidak produktif itu tidak bisa berpenghasilan lagi. Mulailah tabungan terkuras, dana darurat terkuras, aset terkuras. Dari situ saya mikir, yang kena imbas adik saya dong. Kalau saya aman, yang kena imbas adik saya 1 masih kuliah, 1 masih sekolah gitu kan. Untuk yang adik saya yang di bawah saya sampai kuliah masih aman juga tuh sampai masuk. Nah adik saya yang sekolah, iya saya pikir dana daruratnya banyak ayahnya, luar biasa. Makanya saya pikir ayah saya tuh keren banget buat dana darurat, tapi nihil banget untuk menjaga. Itu nihil banget untuk menjaga.
Yang Karena abnormalnya berarti yang nggak ada ya dok ya? yang abnormal. Jadi dari pelajaran yang Mbak Putri kasih ini, akhirnya saya mikir, ya kita bisa dong menciptakan itu pada saat kita produktif. Pada saat kita sudah tidak produktif, ya lama-lama kita keluarin, tapi nggak ada yang masuk. Nah, dari berkaca dari situ, setelah saya selesai, aset mulai terkuras, orang tua mulai cerita, gini, saya baru sadar setelah sharing sama Mbak Putri, ketemu Mbak Putri, yang saya sharing, gimana ya Mbak, saya dan qadarullah juga, maksudnya bukan qadarullah sih, alhamdulillah sebetulnya, kebetulan suami saya lagi ngambil sekolah spesialis dan kayaknya Bu Lili juga tahu ya, kalau sekolah spesialis nggak boleh Kerja. punya penghasilan, nggak boleh punya penghasilan. Jadi yang cari penghasilan kembali ke saya. Jadi dari situ bagaimana caranya saya harus menjaga agar kejadian orang tua saya tidak terjadi ke anak saya. Dan di satu sisi saya juga harus menambah karena suami saya sedang tidak berpenghasilan. Gitu. Jadi pada saat saya intinya mau mengelola keuangan, oh iya, kita boleh nambah, tapi kalau nggak dijaga, ditambah terus, ibarat tong diisi terus, kan ngeluber ya. Kalau nggak ngeluber. Jadi kalau kita nggak jaga, kita nggak tambahin tembok lagi ke atas, nggak nambah tapi nggak kita jaga, sama aja nihil gitu. Jadi sebetulnya bagus banget sih ilmu ini, itu belanja pangkal sejahtera. Kita belanja untuk menjaga, satu tadi, kedua kita belanja untuk investasi, untuk menambah gitu. Jadi sebenarnya kayak kata Bu Lili juga, suami kan dokter, dia tahu kalau kita jangankan nggak pernah setelah pensiun nggak praktek, saya sakit COVID 10 hari, itu jasa pelayanan saya udah dipotong hampir setengah, 10 hari. Gimana saya ada tidak produktif ya, saya udah nggak tahu lah gitu gimana. Jadi saya sih sharingnya gitu. Jadi kenapa saya juga berani ikut ke komunitas ini, ya saya membantu orang dan juga saya terbantu ternyata dengan saya membuka niatnya saya untuk agar keluarga saya tidak terjadi seperti orang tua saya, ternyata saya bisa kasih sharing ke orang agar dia bisa menjaga keluarganya dan keturunannya gitu sih Mbak Putri. Wah, luar biasa banget. Berarti ini saya salut sih sama pengalamannya Mbak Leni dan orang tua itu, walaupun orang tua mungkin orang tua zaman dulu gitu ya, tapi ternyata simpenannya banyak gitu. Cuma penempatannya aja yang mungkin belum ada dulu, money management gitu ya, belum ada belanja pangkal sejahtera nih dulu, belum ada bikin kelas keuangan gitu kan. Jadi masih ditaruh aja di rekening gitu ya. Jadi bersyukur deh kita semua yang ada di sini nih, Mbak Leni juga bisa sharing nanti ke dokter-dokter yang lainnya gitu ya, ke teman-teman Pak Suami yang di spesialis gitu kan, bahwa dulu nih orang tua kita banyak uangnya, cuma salah keranjang gitu kan, keranjangnya belum tepat, yuk kita taruh di keranjang yang tepat gitu kan, di dana darurat normal. Tadi dana darurat normal berarti tadi yang ayahnya dokter Leni ya, dana darurat normal di rekening, di tabungan gitu kan. Terus kemudian ada di investasi juga ada ya, properti ya. Nah, properti katanya juga dijual-jualin untuk biaya hidup ya setelah ayah terkena stroke. Kemudian ada dana darurat abnormalnya yang pada saat itu belum disisihkan ke dana darurat abnormal gitu. Nah, ini luar biasa banget dari guest star kita pada malam hari ini, dua spesial guest kita. Terima kasih banyak Bu Lilisan dan Dr. Leni sudah berbagi. Insya Allah ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya, bagaimana pentingnya tadi manajemen itu bukan hanya sekedar nice to know, artinya wah bagus nih yang Mbak Putri kasih tahu nih, bagus gitu ya, tapi nggak dipraktekin. Jadi ini kita sama-sama mau ngajak teman-teman, yuk bertahap kita praktekin pelan-pelan, yang penting konsisten. Tadi kan memang pelan-pelan ya sisihnya ya kan, 10%, tapi itu harus konsisten gitu. Jangan sampai bolong gitu kan. Tapi kalau di proteksi atau asuransi sih memang nggak bisa bolong karena ada remindernya. Biasanya investasi nih yang suka bolong. Misalnya
harusnya 10% buat dana pensiun, harusnya 10% buat dana pendidikan anak, terus bablas, misalnya ada konser Justin Bieber beli tiket, terus nggak masuk ke dana investasi gitu kan, wah jangan sampai. Terus ada konser BTS gitu kan, oh anaknya mau ke Singapura gitu kan, atau kemarin Mandalika gitu kan, ngambil dari investasi. Nah itu adalah godaan-godaan syaitan gitu kan untuk ngambil dari investasi. Tapi kalau proteksi insya Allah aman, karena nggak bisa kita apa-apain tuh, udah langsung masuk aja gitu. Nah oke deh teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak ya yang masih stay tune di sini sampai lewat 16 menit. Mohon maaf dari schedule awalnya, karena ini pembicara kita yang kedua ini, saya juga pengen dengar kisahnya lengkapnya. Terima kasih banyak. Mungkin kita nanti akan ketemu lagi di next sharing ya, baik di kelas-kelas New Univision maupun di kelas Mompreneur New Univision. Selanjutnya saya kembalikan ke host, dan tadi GoPay-nya sudah 3 orang ya, berarti sudah door prize-nya sudah keluar semua. Oke, silakan Bu Yeti. Oke, terima kasih Kak Putri. Waduh, luar biasa ya. Jadi dari pemaparannya ini sungguh-sungguh sangat-sangat berguna bagi kita semua dan sangat-sangat banyak manfaat yang kita dapatkan. Oke, teman-teman semua malam hari ini yang hadir di room ini, siapa nih yang merasa, wah luar biasa ini bermanfaat? Tolong dong bisa kasih jempolnya atau chat saya. Silakan. Terima kasih untuk emojinya, terima kasih untuk chatting-chattingnya. Terima kasih juga untuk Kak Putri ya, sudah membawakan pemaparannya dan membuka mindset kita semua. Juga terima kasih untuk sharing dari Dr. Leni dan Ibu Lili Saat yang sangat menyentuh hati dan sekaligus menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih sekali lagi, salam sehat selalu dan always happy. Buat kami sendiri ya yang di sini, kalau saya sendiri banyak banget yang kita dapatkan ya, bagaimana bisa membuka pemikiran kita bahwa belanja itu bisa menjadi pangkal kaya, asalkan kita tepat dalam membelanjakan apa yang kita belanjakan. Nah gitu ya, jadi agak ribet tapi ini justru sangat-sangat biar masuk di dalam pikiran kita, dicamkan di dalam hidup kita juga ya. Jadi pemaparan yang luar biasa ini teman-teman, kita juga sudah bisa simpulkan dan kita juga sudah banyak mendapatkan insight juga ya. Semakin banyak kita belanja justru semakin kita sejahtera. Bukan boros tapi semakin kita kaya dan sejahtera. Kemudian tadi disampaikan apa itu definisi kaya. Jadi kunci utamanya adalah smart budgeting-nya. Menjadi kaya itu mudah loh. Hindari ya, ada tadi slogannya luar biasa, saya sampai catat, saya kasih stabilo tadi, hindari mata air berubah menjadi air mata. Ada caranya loh ternyata, yaitu apa? Memiliki rekening peace of mind. Nah ini kita buka rekening baru bersama-sama ya, namanya rekening peace of mind. Begitu, kemudian tadi juga diberikan pemaparan yang sangat lengkap, bagaimana kita tuh mengelola pengeluaran kita dari income yang kita dapatkan. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Teman-teman, selamat juga ya buat teman-teman yang hari ini mendapatkan GoPay. Nah, ini yang waktu dinanti-nantikan, siapa nih yang dapat? Oke, yang pertama sudah dipilih oleh tim panitia. Selamat untuk Pak Made Bagus P. Kita beri aplaus teman-teman semuanya. Selamat ya Bapak. Kemudian yang kedua tadi dipilih dan ditunjuk langsung oleh speaker kita Ibu Putri. Dan kebetulan tadi memakai nama Redmi Note 10 Pro dan sudah diganti karena mau GoPay-nya. Ini smart banget ini. Nggak mau melewatkan GoPay-nya, cepet-cepet diganti rename dan sudah ada nama Bapak Agus Bambang. Selamat Bapak Agus Bambang. Applause for you. Dan terakhir, tadi juga speaker sudah memberikan kepada satu nama. Sekarang adalah ibu-ibu. Selamat berbelanja dengan GoPay-nya Ibu Kristinawati. Selamat untuk ketiga pemenang kita. Dan terima kasih untuk sekali lagi Bu Putri dan New Univision yang sudah memberikan
door prize GoPay untuk ketiga pemenang kita. Oke, buat teman-teman yang lain yang belum dapat, aduh jangan kecil hati dong, nanti buat saya sedih. Next time kalau kita ada acara lagi, lebih aktif lagi, lebih semangat lagi, dan dapatkan GoPay. Oke, kemudian teman-teman ini diingatkan juga dari tim panitia, feedback untuk form silakan diisi. Kenapa? Untuk feedback form ini sangat berguna loh buat kita semua ya, terutama untuk tim panitia. Karena apa? Satu, kita bisa evaluasi. Kemudian kedua, melihat ini antusias dari teman-teman yang ikut malam hari ini, bisa jadi nanti panitia akan memberikan kelanjutan untuk acara ini dan akan dibawakan materi-materi yang sangat-sangat lebih menarik lagi, yang pastinya bermanfaat bagi kita semuanya. Karena apa? Kalau kita melihat tadi aja ya, cuma setengah jam, aduh sayang banget, kayaknya pingin tanya banyak, pingin tahu lebih banyak lagi. Nah, teman-teman bisa nih isi form feedback supaya kita bisa melanjutkan acara ini. Oke. Begitu. Kemudian, nah ini juga saat yang ditunggu-tunggu. Tidak lengkap rasanya pertemuan malam hari ini kalau kita tidak berfoto bersama. Ada tim dokumentasi yang sudah siap mengambil foto-foto Anda. Namun sebelumnya, silakan Om kamera berikan senyum yang termanis dan berikanlah wajah ceria dari teman-teman semuanya yang ganteng dan cakep. Oke. Saya akan pimpin dari sini ya. Oke, tim dokumentasi siap. Baik, ini ada berapa slide ya? Oke, udah 2 slide ini. Smile ya teman-teman ya. Smile ya, oke. Udah smile ya. Oke, 3, 2, 1. layar yang kedua. Iya, oke, kita foto lagi ya. Ya, sudah Bu Yeti, thank you. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih juga dari tim dokumentasi. Ya teman-teman, ada tambahan sedikit pengumuman bagi teman-teman pemenang GoPay. Silakan WhatsApp ke nomor yang telah disebutkan di chat everyone ya, di 081 38999 1988. Oke. Baik. Teman-teman semuanya, dengan sesi foto bersama berakhir juga acara malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman semua. Special thank you kita berikan love kepada narasumber kita malam hari ini, Kakak Triana Putri. I love you. Juga kepada dua ibu kita yang sudah sharing, Dr. Lani dan Ibu Lili Saan. I love you. Terima kasih juga untuk panitia dan komunitas New Univision sehingga acara ini boleh terselenggara dengan baik, lancar, dan bermanfaat bagi semua. Teman-teman semua juga terima kasih untuk Anda semua. Mari kita bersama-sama berikan aplaus yang terhebat untuk Anda semua yang hadir malam hari ini. Yes. Akhir kata, saya Yeti undur diri untuk pertemuan malam hari ini. Kita akan berjumpa untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada satu note dari saya. Uang bukan segalanya. Tapi nggak ada uang, bisa bikin kita nggak bisa apa-apa. Uang bukan segalanya, tetapi kekurangan uang bisa mempercepat penderitaan kita. So, belanja pangkal sejahtera, miliki keuangan, smart budgeting. Itu dari saya. Thank you. Dan saya undur diri bersama komunitas New Univision. Bye-bye. See you. Bye-bye. Selamat malam. Terima kasih Bu Yeti. Terima kasih Terima kasih. semua.